Selamat datang di M. Harvin Zuhdi Channel, channel YouTube yang menghadirkan dakwah kultural virtual dengan pemahaman moderasi agama, menghadirkan juga cerita-cerita tentang perjalanan kehidupan yang humanis dan sublimatif dengan 3 mutu: membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra bi harfin, karir bi alfin. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Hadratul muhtaramin, hadirin seluruh di acara lembaga Bahsul Masail yang dimuliakan Allah. Saya mengikuti dari tadi, memang ada, kalau kita presentasikan jumlah ibarat yang menjelaskan tentang kebolehan itu lebih banyak daripada ibarat yang tidak membolehkan. Baik ibarat yang menjelaskan tentang tidak sahnya taukil lewat telepon, maksudnya taukil qabul lewat telepon, atau terkait akadnya. Memang taswir dalam masalah ini atau deskripsi masalah ini kan sudah cukup jelas. Saya izin sedikit menyampaikan pandangan sebelum nanti tim perumus akan juga mengembalikannya kepada musafir. Pertama, bahwa terkait mengenai taukilul qabul itu akan berefek kepada sihhatul aqd. Tidak bisa dipisahkan taukil qabulnya sah tapi nikahnya batal. Dalam mazhab Syafi'i, di dalam usul fikih mazhab Syafi'i, batal dan fasid itu hampir sama kalau di bab muamalah. Dan bab nikah adalah bab muamalah sungguhnya. Hanya saja kemudian orang membagi bahwa muamalah itu jual beli, kemudian munakahat bab lain. Ketika Imam Abu Hamid, Imam Al-Ghazali membagi ihya'nya menjadi rubu'. Ar-rubu' jadi rubu'ul ibadat, rubu'ul muamalat, rubu'ul jinayat, dan rubu'ul munakahat. Tapi pada hakikatnya nikah sesungguhnya adalah masuk bab muamalah. Oleh karena itu, karena dia masuk bab muamalah, maka seluruh yang terkait dengan perwakilan akan bergantung hukumnya kepada bab muamalah. Tidak memiliki bab khusus dalam taukil nikah. Taukil nikah bab khusus, tetapi dia merujuk kepada definisi-definisi yang ada di bab muamalah dan di babul wakalah. Hanya saja Ampurat yang sampaikan di beberapa negara yang juga banyak menyaksikan betul-betul akad. Kebetulan selama di Madinah hampir 9 tahun di Habib Zain, banyak ikut mengiring beliau menghadiri beberapa bentuk acara ya akad-akad nikah itu. Dan ini juga diwarnai oleh budaya, ada saqafah yang ada di masing-masing wilayah. Kemudian nikah ditarik menjadi satu yang sakral, padahal nikah itu tidak sakral pada hakikatnya. Dia hanya ada akad nikah, ada suami, ada istri, ada mahar, ada akad, dia selesai nikah. Lakukan acaraan, tegambusan, marawis, akhirnya kemudian menjadi sakral. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Abu Thawr, dan itu juga disepakati oleh Imam Malik, bahwa syahadah saksi dalam nikah tidak wajib. Bahkan di mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang perempuan yang rasyidah mukhtarah bila ikrah boleh dia menikahkan dirinya dengan orang lain. Nah, di dalam ada satu riwayat dari murid Imam Syafi'i, yaitu Yunus bin Abdul A'la, kemudian disebut di dalam At-Tabaqat Syafi'iyah oleh Imam Al-Abbadi, bahwa idza rahalat imra'atun fi rafqatin, ya, fi rafqatin fawakkalat nafsaha litazwijiha jazat, katanya. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan di sana bahwa apabila seorang wanita firqah itu jamaah, dia ada jamaah, kemudian dia berwakil pada orang, itu sah. Nah, terlepas dari itu juga banyak taswir-taswir yang masuk tadi. Izin kemudian saya ingin melanjutkan bahwa taukilul qabul, kalau kita lihat di deskripsi itu kan ada, kita bagi menjadi 2. Yang pertama ada taukilul qabul fi halatil ikhtiyar dan taukilul qabul fi halatil ittirar. Taukilul qabul fi halatil ikhtiyar tidak ada.
rasa takut tidak ada, juga sah. Apalagi kalau di dalam tauqilul qabul fi halatil ittirar. Tentu kita akan merujuk apa yang disampaikan oleh Imam Al-Izz bin Abdus Salam bahwa abwabul masalih maftuhah dan abwabul mafasid maqfulah. Semua hal-hal yang terkait bahwa menuju kemaslahatan harus dipermudah. Tidak boleh kita persulit hal-hal yang menuju kebaikan. Nikah kan baik. Sementara kalau kita lihat spirit di dalam kitab fikih, justru yang dimudahkan oleh ulama adalah talak. Kalau talak itu mau pakai surat, telepon, SMS sah. Tapi padahal talak itu abghadul halal. Sementara nikah itu yang Nabi SAW menyampaikan an-nikahu sunnati manhaji, itu kok dipersulit. Mestinya semakin sekarang ini semakin terbantu oleh al-mawaddah al-muwasalah di akhir zaman ini untuk dipermudah. Ada apa ini tuh? Nah, kalau begitu bagaimana kita melihat hal ini juga pernah terjadi kalau kita melihat merujuk pada tahun ke-6 Hijriah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah suaminya namanya Ubaidillah bin Jahash, tanassar wa mata fil Habasyah. Wa baqiyat Ummu Habibah wahdaha dengan jamaah. Kemudian dia bermimpi. Ummu Habibah bercerita, tadi malam saya bermimpi bahwa ada suara saya dengar memanggil namanya ya Ummul Mukminin. Kemudian dia menafsirkan bahwa dia akan menjadi Ummul Mukminin, bahwa saya akan dinikahi oleh Nabi. Ternyata beberapa bulan kemudian Nabi SAW itu berkirim surat kepada Najasyi agar dia dinikahkan dengan Ummu Habibah. Kemudian Najasyi menyampaikan kepada Ummu Habibah, ya Ummu Habibah, ini ada utusan dari Rasulullah, dia ingin menikahimu. Sekarang kamu berwakil, siapa yang kamu ingin jadikan sebagai wakil? Kemudian dia mengutus, dia menyampaikan, saya ingin menjadi wali saya adalah seorang sahabat namanya Sa'id, siapa namanya? Khalid bin Sa'id bin Al-As. Ya, Khalid bin Sa'id bin Al-As, dia yang akan menikahkan saya dengan mahar sekian, dan yang bayar maharnya adalah Najasyi. Artinya bahwa betapa fleksibel sekali. Kalau dalam hadis yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Amin dalam kitabnya Al-Mafahim Ajib Antusahah, ada hadis yang beliau sadur di sana, beliau sampaikan, innama bu'istu bil hanafiyatis samhatis sahlah. Innama bu'istu bil hanafiyatis samhatis sahlah. Mungkin perlu kita muqaranah keadaan di mana kita husnuzan pada para fuqaha, di mana beliau menjaga bahwa jangan sampai dipermainkan masalah-masalah pernikahan karena berkaitan dengan warisan, keturunan sebagainya. Tetapi juga kita melihat bagaimana hajat umat pada zaman sekarang niki, daripada bernikah lah, daripada akhirnya banyak kumpul kebo, daripada akhirnya banyak hal-hal yang tidak dibolehkan dilakukan. Sehingga kalau saya pribadi itu lebih kepada al-babul masalih wa ma ta'allaqa biha abwabuha maftuhah. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan sahih, sebenarnya tidak diperlukan lagi sebenarnya kalau rumus sudah sahih dijelaskan, dirumuskan oleh rumus, sudah tidak diperlukan lagi. Tapi Rasulullah lam yaqulhu al-musahihun wa lam yaqulhu al-mubahithun. Saya hanya ingin mengarahkan kita kepada tadi yang membolehkan ditaisir berdasarkan hadis Rasulullah SAW yasiru wa la tu'siru. Kemudian juga praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, dengan tadi sudah dipaparkan oleh Tuan Guru Haji Mukhlis, bagaimana Rasulullah SAW menikahkan para sahabat hanya dengan menanyakan, kamu ridho saya nikahkan dengan si anu, pada si laki-laki. Kemudian si perempuan ditanya lagi, kamu ridho saya nikahkan dengan si anu. Keduanya ridho, maka Rasulullah SAW sendiri yang menjadi wali dan juga menerimakan. Ijab kabulnya dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW.
Kemudian tadi yang mengatakan tidak boleh ikhtiyaban untuk menghindari khidah, menghindari penipuan. Dan sekarang ini juga lagi marak penipuan dibongkar-bongkar oleh pesulap merah dengan trik-trik yang dilakukan oleh para dukun yang mengatasnamakan diri sebagai orang ahli hikmah. Wali jazab. Nah, jadi ikhtiyaban karena ingin menghindari adanya penipuan yang terjadi dengan perwakilan melalui telepon, maka itu alasan yang memang masuk akal, logis. Tapi kita tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak membolehkan tauqirul qabul. Ini bukan berarti untuk fathul dzari'ah. Membolehkan tauqirul qabul, kita tidak menginginkan fathul dzari'ah, membuka peluang untuk melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kaitannya dengan saddul dzari'ah, tidak ada kaitannya dengan fathul dzari'ah. Ketika tauqirul qabul sudah kita nyatakan sah dan pernikahan itu terjadi, khidah itu masih bisa dihindari. Terjadinya hubungan di luar pernikahan yang didasarkan dengan penipuan itu bisa dihindari dengan adanya fasakh di dalam nikah, sehingga tidak ada hubungan di luar nikah lagi. Yang dikhawatirkan karena ini tauqirun nikahnya tidak bisa dibenarkan karena ada unsur penipuannya, maka pernikahannya tidak sah. Kenapa? Karena akan menimbulkan perzinahan. Kan ketika pernikahan sudah terjadi, ini khidah itu bukan hanya ada peluangnya terjadi dalam hal masalah ini. Kita baru-baru ini berapa bulan yang lalu, hukum KUA itu lebih tahu itu di apa namanya, di yang tempat terjadinya ini, di Kediri terjadi pernikahan laki dengan laki-laki. Basah saudara. Karena si laki-laki yang menjadi mempelai laki-laki ini mengira bahwa calon mempelainya perempuan karena pakai cadar. Ternyata bukan triknya. Ternyata dia laki-laki juga. Kan itu penipuan. Ada jalan untuk kita menghindari fathul dzari'ah. Itu dengan cara fasih. Jadi saya tidak ingin berpanjang kalam tentang hal ini. Saya hanya ingin menyampaikan itu sebagai sebuah pemikiran dari apa yang sudah ini. Janganlah untuk mengkompromikan antara yang membolehkan dengan yang tadi tidak membolehkan karena alasan ikhtiar, karena alasan kehati-hatian akan terjadi khidah, maka khidah itu bisa dihindari. Khidah yang bisa menjerumuskan kepada terjadinya perzinahan yang juga sangat dikhawatirkan, maka itu bisa dihindari dengan dipasahnya nikah itu kalau memang ada unsur penipuan yang terjadi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit, saya lupa tadi sampaikan. Pertama terkait apa yang disampaikan oleh Akhil Karim tentang al-khidah yang dikhawatirkan atau ihtiyat. Kalau dalam fikih ihtiyat itu kan tidak wajib. Ihtiyat itu tidak wajib karena berbicara fikih kan kejelasan baik di hukum hukum wadainya ataupun di hukum taklifinya. Dia harus jelas. Tapi kalau ihtiyat kan tidak wajib ihtiyat itu. Ihtiyatan, makanya kan disebut ihtiyatan. Bahkan kalau kita membaca syarah-syarah minhaj, baik itu tuhfah atau mughnil muhtaj misalnya, sering disebut kadang-kadang ihtiyatan batinan katanya. Ihtiyatan batinan. Jadi bentuk ihtiyat itu secara batin katanya. Di dalam hati kita mengingkarinya bahwa ini tidak boleh. Karena dia tidak sifat wajib. Contohnya dalam hadis yang sahih, itu Nabi SAW menjelaskan tentang ihtiyat itu. Famanit taqash syubuhat faqad istabara'a li dinihi wa irdihi. Al halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas.
wa ma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna atau la ya'rifuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Tapi kan tidak ada hudud. Mana buktinya dia ihtiyat tidak wajib? Karena tidak ada hudud. Di dalam salah satu kaidah fiqhiyah yang muqarrar dalam mazhab Syafi'i, yaitu kaidah muttaridah, termasuk 40 kaidah, itu ada kaidah mengatakan idra'ul hudud bisyubuhat. Jadi syubhat, hudud saja bisa batal kalau dia melakukan syubhat. Kalau terjadi pernikahan, misalnya ada orang mengatakan terkait deskripsi masalah pertama, terjadi pernikahan, apa syubhat atau tidak? Seandainya yu'tabar khilaf biqauli fasadihi wa butlanil 'aqd fa nikahu sahih, dia sahih, tetapi mungkin masuk syubhat. Tapi syubhatnya kata ulama kalau nikah itu ada 3 kan. Ada namanya syubhatul mahal, ada syubhatul tariq, ada syubhatul fa'il. Nah, kalau ini masuk syubhatul tariq. Ma hiya syubhatul tariq? Wa huwa qaulun ahadil ulama bihillihi atau bihirmatihi. Ada ulama yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, sehingga dia menjadi masuk syubhatul tariq. Adapun yang tadi sebut khida' dan sebagainya, saya kira kita kembali juga kepada kaidah bahwa al-mafsadah itu kan terkadang dia muhaqqaqah baru dia haram. Tapi kalau dia mulghah atau maznunah, dia tentu tidak menjadi haram. Kira-kira akan jadi hoax nanti. Kira-kira akan masih perkiraan. Buktinya kita minta dikerjakan badal haji itu lewat telepon, kita minta dibelikan sesuatu oleh teman di Jakarta juga lewat telepon, itu sah semua dan itu bisa dibuktikan. Saya kira administrasi pernikahan di KUA itu sebagai alat bukti yang paling kuat tentang pernikahan tersebut. Jazakumullahu khairan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para mudzakirin, musawirin, bil khusus para tuan guru, para musahih, dan alhamdulillah ini adalah fikrah sarwah fikrah fiqhiyah luar biasa. Kader-kader muda ya, kader-kader muda dari pondok pesantren, para asatid sudah memberikan ibarat, berikan fikrah dialektika yang cerdas. Saya kira ini adalah modal sosial fikih kita di masyarakat untuk terus mengawal agama ini. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kami sebagai tim perumus pertama mengucapkan terima kasih kepada Tuan Guru, kepada para asatidz semua bahwa bahsul masail, terutama taswirul masalah berkaitan dengan taukil qabul, taukil wali ini sudah jelas ya, dengan memperhatikan tadi maslahah yang maftuhah dan mafsadah makfulah. Jadi tertutup kalau aspek-aspek mafsadahnya itu clear, nyata, bisa diidentifikasi secara jelas, maka itu tertutup. Ini berkaitan dengan persoalan masalih dan mafasid. Jadi saya kira kami pikir semua bahwa dua persoalan ini sudah diselesaikan dalam satu momen ya, taukil qabul dan taukil wali. Sekarang kita beranjak kepada persoalan riba ya. Mungkin ada tambahan untuk sedikit tentang taukil wali. Silakan Tuan Guru. Sebelum di silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan ampura rasa sasaknya. Yang salah tempat duduk ini sebenarnya saya yang sebagai peserta. Jadi kalau mendengar apa yang sudah disampaikan oleh beberapa musahih dan beberapa pendapat dari peserta bahsul masail, bahwa tentang taukilul qabul itu tidak ada khilaf bagaimanapun caranya. Sebenarnya taukil qabul ini adalah jawaban atau solusi daripada akdun nikah bil abral wasailil hatif atau internet. Jadi jawaban daripada persoalan ketika ada khilaf di antara ulama apakah sah atau tidak sah perkawinan melalui
telepon atau video call? Salah satu jawabannya adalah dengan cara taukilul kabul, seperti apa yang pernah dilakukan oleh Gus Dur ketika menerima diterimakan nikahnya oleh pamannya. Jadi masalah taukil kabul itu tidak ada hilang. Tentang masalah saksi dalam perkawinan itu saya rasa sangat, bahkan menjadi rukun nikah itu wajib adanya saksi, karena la nikaha illa bi waliyin wa syahidai adlin. Jadi kalau kita mengacu pada pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal boleh, karena rukun nikah itu hanya satu, yaitu segat. Tetapi kalau Imam Syafi'i itu 5, salah satunya adalah saksi syahidai adlin. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Subuh kita, dia mengatakan tidak perlu saksi, itu saya rasa sangat itu pemikiran Imam Hanafi. Imam Hanafi yang hanya satu rukun nikah itu segat, hanya segat Imam Hanafi, tidak ada saksi. Abu Hanifah. Tidak wajib saksi. Iya. Mempelai. Jadi karena masalah ibarat-ibarat itu yang mengatakan ini khilaf masalah akad lewat via telepon, ya silakan saja, karena di santri itu sudah banyak baca kitab. Di santri yang di Lombok Tengah, Lombok Barat, di Lombok Timur juga semuanya sudah baca kitab. Jadi persoalan-persoalan semacam ini sebelum diketok ya perlu kita lagi, jangan hanya kita dikejar oleh waktu harus selesai, harus ini sampai jam sekian, tidak, tuntaskan sampai selesai, karena ini bahsul masail. Kalau tidak bisa selesai satu ya nanti kita sambung dia, dua nanti kita sambung dia minggu, karena kan ada hari lain juga untuk menyambungnya. Sekali lagi, kalau taukilul kabul itu tidak ada khilaf, karena di antara ulama itu tidak ada khilafnya. Sekali lagi, maka taukilul kabul adalah sah apapun caranya, kecuali akad nikah baru ada perselisihan ulama di akad nikah melalui atau media telepon dan internet atau media lainnya. Jadi kalau taukil wali belum? Saya kira sudah selesai juga, karena segat itu ada wali, ada. Jadi sedikit ini ada tambahan berkaitan dengan taukil wali dari Tuan Guru Subki Sasaki. Alaihi wasallam. Oke, tadi saya kira belum dibahas ya. Taukilul wali, seorang wali itu. Mungkin kita kembali kepada spiritnya, pada spirit tentang perwalian. Kalau kita baca di dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Abdul Walid Muhammad bin Ahmad ibn Rushd Al-Maliki, di Babul Aulia, di sana beliau menjelaskan tentang spiritnya. Yang pertama, sebelum beliau membahas tentang pasal-pasalnya, spiritnya. Apakah spirit kewalian? Kalau dari segi bahasa, al-wali itu bermakna fa'il wa makna maf'ul. Dia bisa bermakna orang yang memelihara, bisa juga bermakna orang yang dipelihara. Man adzali waliyan faqad adzantu bil harb, berarti makna al-maf'ul. Tapi kalau wali nikah, ya, idza aqada al-wali aw hadara al-wali, misalnya dalam hadis yang tadi disebutkan dalam hadis Siti Aisyah misalnya, ayyuma imra'atin nukihat bi idzni waliha, bermakna al-fa'il, bahwa dia yang dia melihara anaknya. Nah, kewalian ini kenapa kemudian ada? Dalam mazhab yang lain, kalau kita sedikit menyitir, misalnya dalam mazhab Hanafi tidak wajib wali itu, maksudnya wali itu yang wajib sebenarnya ulil amri, bukan personalia. Wali itu bukan personalia, biologis. Ya. Adapun misalnya Imam Malik bin Anas al-Asbahi mengatakan tidak wajib saksi, karena dalam bentuk pernikahan Nabi waktu zaman Rasulullah tidak ada saksi-saksi yang khusus ditunjuk. Nabi menikahkan di masjid, siapa saja yang lihat, yang lewat itu langsung jadi saksi. Nah, tetapi mazhab Syafi'i kemudian memang di dalam nikah dan makanan dan air itu Imam Syafi'i itu berbeda dengan ulama-ulama yang lain, baik guru atau murid-murid beliau. Salah satu misalnya yang dipergunakan hadis yang sahih, yaitu riwayat Abdullah bin Abbas, hadis yang menjelaskan tentang la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tentu kita sudah maklum apakah la ini adalah linafi tamam wal kamal atau linafi sihah. Terlepas dari itu bahwa la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin,
muqarrar masail yang pointer untuk kita bahas di sini adalah apakah yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwa itu adalah al-majlisul hissi atau al-majlisul hukmi. Nah, kalau kita melihat dari hadis-hadis sunnah-sunnah, ada yang yang kita istilahkan dengan al-hadis at-tabi'i. As-sunnah at-tabi'iyah, hadis di mana Rasulullah SAW menyampaikan kelaziman yang biasa terjadi. Biasanya orang kalau dinikahkan ya hadir walinya, hadir juga saksinya. Ini kebiasaan. Kenapa? Karena orang mau menyerahkan anaknya kepada orang lain untuk beralih tanggung jawab, sehingga harus saksikan untuk memperkuat siqah, untuk menambah kesiqahan daripada apa yang diikrarkan oleh zauj, qabiltu nikaha dan seterusnya. Nah, tetapi kemudian bahwa kalau kita berangkat dengan hari ini, maka hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidi adlin dengan hari ini ya, seperti sampaikan tadi abral al-musalat al-hadisah, ada napiran niki makin niki meeting Zoom, ada conference, ada berbagai macam makin niki. Itu kan udah jelas orang-orang yang hadir, bisa kita lihat. Ya, kalau sekarang misalnya tempat ini kita berikrar apa misalnya, itu sah kalau kita sampaikan di PBNU misalnya, karena memang sudah siqah dia. Adapun kalau misalnya ada hal-hal yang tidak terjadi siqah, kan tidak membatalkan yang siqah. Ad-dhaif la yubtilul qawi. Nah, hingga majelis hissi itu normatifnya demikian. Karena hadisnya memang hadis normatifnya memang demikian. Tetapi kalau kita balikkan menjadi dalam keadaan hari ini menggunakan musalat al-hadisah, menjadi al-majlis al-hukmi. Terhukum bahwa wali ada, terhukum bahwa saksi ada, terhukum bahwa zawja ada, terhukum ada, dia satu majelis kita. Seperti Zoom meeting dan sebagainya, udah terhukum satu majelis. Sehingga apa yang kita ada di deskripsi tadi tentang taukilul wali itu menjadi masuk dalam bab al-majlis al-hukmi. Tetapi mengenai kewalian ini ya, yang dipertentangkan oleh para ulama juga, saya ingin sedikit menyisir masalah apakah kewalian itu punya wilayah atau tidak punya wilayah, sehingga akan dibatasi oleh masafah. Kalau kita lihat misalnya Imam As-Suyuti menjelaskan dalam Ashbah wan Nadhair, juga itu disebut di dalam Al-Mishkah fi Syarah Lubab An-Nikah, tentang isyruna zawwaja hakimun adamul wali. Ada 20 masalah di mana yang menikahkan itu adalah hakim. Nah, kalau sekarang diantaranya misalnya orang yang di atas masafah qasar. Masafah qasar kan hanya 82-83 kilo, dan itu sangat dekat dari ujung Ampenan sampai ujung Niki kan sudah masafah qasar. Tapi pelabuhan Lombok misalnya masafah qasar, walaupun ulama menyuruh kita untuk lebih baik ditunggu wali itu datang hadir. Nah, kalau modelnya seperti Niki, berarti wali Niki punya wilayah kewalian. Contohnya KUA saja punya wilayah hukum. KUA Gunung Sari tidak boleh dia bertindak tanfizul hukmi di wilayah KUA Batu Layar misalnya, padahal sangat dekat niki. Nah, oleh karena kewalian ini apakah memiliki batas atau tidak. Nah, oleh karena itu kalau kita hari ini mengatakan kewalian tidak punya batas, maka boleh dia mewakili siapapun, anak-anaknya di mana, dengan Abrul Hatib yang hari ini. Tapi kalau kita mengatakan punya batas, ya ada batasnya, misalnya di Lombok tidak boleh kayak ini, tidak boleh, ada batasnya, maka dia sesungguhnya tidak boleh dia berwakil. Kenapa? Karena gugur kewaliannya. Sekarang misalnya tiang atau siapa misalnya punya anak di Malaysia atau punya ini misalnya, atau orang tuanya di Malaysia, sebaliknya anaknya di Lombok. Dari Malaysia dia berwakil kepada siapa di Lombok, itu kan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia sebagai wali sudah gugur. Karena jarak. Jadi tidak boleh dia berwakil karena sudah tidak lagi berfungsi sebagai wali, karena dia punya batas wilayah. Dia tahu ya pertanggungjawaban anak nilik nikilah baranike. Yang bertanggung jawab di sini adalah pemerintah.
Pemerintah terkait berbagai macam kemaslahatan hidup anak ini, pemerintah yang bertanggung jawab. Sehingga walinya adalah pemerintah. As-Sultan waliyu man la waliyah, madun syar'i KUA, pengadilan agama, dan itu ininya. Nah, kalau kita melihat di deskripsi masalah ini kan dia sangat berjauhan, sehingga tidak sah dia kalau muqarrarul madzhab Syafi'i tidak sah di 20 masalah, tidak sah dia berwakil kepada orang lain untuk menikahkan karena gugur kewaliannya. Kalau kewaliannya gugur, loh, hak apa kemudian dia pakai untuk berwakilkan sementara haknya sudah dicabut oleh uzur teritori. Oleh karena itu kan kita merujuk kepada hadis berikutnya, as-sultan wali man la waliyalah. Saya kira demikian. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari komputer tadi dengan pemaparan yang baru ini juga membatalkan apa yang kita diskusikan. Ya, karena tadi kita sudah bermusyawarah. Bendasa. Boleh tauhidul wali, kemudian juga boleh tauhidul qabul ya, dalam akad nikah melalui internet. Nah, ketika kemudian ditabrakkan dengan ibarat yang mengatakan harus tidak jaraknya masafatul qasri, ya, ini berarti gugur dengan sendirinya. Dia beda masalah pertama dan kedua sekarang. Dia beda masalah pertama dan kedua. Masuk masalah asbah wan nadhair. Dia berbeda masalah pertama dan kedua. Kalau yang pertama itu kan laki-laki yang minta dinikahkan. Kalau ini kan orang yang punya hak. Kan beda yang punya hak sama yang punya kewajiban. Jadi dalam soal perwalian itu memang ada namanya wali gaib dan wali hadir. Ketika kita merujuk kepada beberapa kitab al-Tabarah yang disusun oleh para ulama-ulama salih, memang pewilayahan daripada wali itu memang tetap ada. Ketika pengantin perempuan atau laki-laki bersama wali sudah berada di luar wilayah masafatul qasri, maka di situ dianggap bahwa walinya wali gaib. Ketika walinya telah gaib, maka di situ sudah dianggap dia bahwa pengantin ini tidak punya wali. Apabila dia punya wali, fal-qadi waliyyu man la waliyyalah, maka hakimlah yang menjadi wali daripada perempuan yang tidak punya wali. Dia memang ada tapi udiluhu keadaan ini. Yang kedua, syarat daripada seorang yang berwakil, karena wakal ini kan 4 rukunnya: wakil, muwakkal, muwakkal fi, kemudian syagat. Orang yang berwakil itu baru sah wakalahnya apabila dia sedang sah untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. Ketika sekarang walinya gaib atau pengantinnya gaib, misalnya walinya di sini tapi pengantinnya berada di luar masafatul wilayah, maka dianggap saja itu wali juga gaib. Maka di sana wali ini tidak sah untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan pada saat dia tidak gaib. Nah, kalau dia memang tidak sah, maka berwakil pun tidak sah. Karena salah satu syaratnya adalah dia masih sah untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. Nah, oleh sebab itu di dalam kitab Rawdah dikatakan bahwa di situ adalah, bahkan kitab-kitab yang lain termasuk dikenal Yanat Talibin, bahwa di situ ada dikatakan yasihu tasarruful wakalah, kemudian la tasihu ta'liqul wakalah, kemudian wa tasihu tasarruful wakalah. Jadi kalau ta'liqul wakalah itu berbeda dengan ta'liqul tasarruf. Kalau ta'liqul wakalah, ketika seorang masih di dalam daerah wilayah kewalian, dia memanggil salah seorang yang dipercaya untuk menjadi wakilnya menikahkan anaknya ketika nanti dia sudah gaib dari wilayah wali. Dia mengatakan begini, saya serahkan menjadi wali nikah anak saya nanti ketika saya berada di Malaysia. Sementara anaknya nikah di sini di Lombok, dia sudah berada di Malaysia. Maka ini dikatakan dia ta'liqut tasarruf.
artinya dia sudah menyerahkan terlebih dahulu perwaliannya itu sebelum dia pergi karena dia masih sah melakukan apa yang akan diwakilkan. Itu ta'liqut tasarruf. Kemudian tidak sah ta'liqul wakalah. Ta'liqul wakalah itu artinya adalah dia seolah-olah dianggap mewakilkan sesuatu di saat dia sudah tidak sah melakukan apa yang dilakukan itu. Misalnya begini, kalau anak gadis saya ini nikah setelah saya berada di Malaysia, maka saya serahkan kepada engkau menjadi wakil saya menikahnya. Ini ta'liqul wakalah. Jadi ta'liqul wakalah itu tidak sah, sedangkan ta'liqut tasarruf itu yang sah. Karena apa? Ta'liqul wakalah itulah dianggap dia menyerahkan perwakilannya di saat dua tidak sah untuk melakukan sesuatu yang harus diwakilkan. Nah disitulah memang tetap ada pembatasan wilayatul wali dengan masyarakat kasri. Saya teringat kepada al-Makmullah orang tua kita, guru kita al-Makmullah, Guru Ibrahim Al-Khalidi, ketika beliau membahas tentang pernikahan antara manusia dengan jin. Bahkan ketika ada pernikahan antar seperti tadi itu dengan Piazol. Nah, di situ juga tetap beliau memberikan wanti-wanti. Misalnya, kalau misalnya kita mengesahkan, maka di sini harus ada saksi yang tercatat. Maka di tempat penerimaannya kabulnya itu juga dari pengantin laki-lakinya ada saksi yang tercatat. Nah, ini kalau Piazol tidak melalui wakalah, berarti itu merupakan salah satu bentuk daripada itu syahadah al-huduriyah al-hukmiyah. Karena syahadah itu mempunyai 10 arti. 10 arti, salah satu syahadah basyariyah, kemudian syahadah huduriyah. Nah, oleh sebab itu dikatakan illa walid wa syahidai adlin. Syahidai di sini adalah al-huduriyah. Artinya al-hudur al-hisiyah. Nah, ini adalah merupakan salah satu yang belum boleh dibilang organisasi besar di Indonesia ini, NU, Muhammadiyah, bahkan Majelis Ulama tidak mengesahkan kalau menikah via telepon, baik itu telekonferensi ataupun via Zoom. Yang penting masing-masing daripada pengantin dengan walinya itu sudah berada di luar wilayatul wali, karena dianggap walinya wali gaib. Maka lebih gampang saja mengatakan apa? Gampang mengatakan seperti praktik dalam hadis tersebut, al-waliyu al-qadi waliyu malas wilayah kalah. Nah, nanti apakah caranya itu ketika dia tidak bisa mendapatkan hakim, maka ada juga jalan keluar, dia bertahkim. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan bahwa seorang perempuan menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki untuk menikahkan dirinya. Nah, ini dipraktikkan oleh saudara-saudara kita yang berada di luar negeri, terutama sekali di Mekah. Sehingga banyak itu yang kemarin jadi walinya, begitu dia cerai, maka nanti mantan suaminya ini yang menjadi wali daripada perempuan yang sudah dinikahkan bersama tahkim tadi itu. Nah, ini adalah jalan keluar, karena al-masyaqqatu talibut taisir. Setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Namun kita tetap tidak menutup penghormatan kita kepada saudara-saudara kita yang memiliki perbedaan pendapat yang berbeda dengan kita, karena apa yang disampaikan juga itu merupakan suatu hasil ijtihad daripada ulama-ulama salafus saleh yang patut kita hormati. Dengan demikian, ketika nanti ada perumusan daripada masalah yang kita selesaikan sekarang ini, perlu ada alternatif sehingga itu menjadi suatu indikator daripada ini sah, ini tidak sah. Nah, ini adalah merupakan tradisi daripada ulama salafus saleh, tidak mengatakan ini sah, ini tidak sah, tapi tidak memberikan alternatif kemungkinan kita menjadi pertimbangan, karena semuanya itu ada relativisme, ada relatifnya. Nah, karena Islam juga mengajarkan semacam itu, ada ikhtiari, ada ikhtiari. Ketika ikhtiari, maka pasti ada jalan keluar. Maka pada satu saat kita ikhtiari, nah ini mungkin akan menutup jalan. Nah, oleh sebab itu kepada semua yang hadir pertama kali, para al-mukarramun kita, dalam hal ini orang tua kita, Monis Ibrahim, kemudian Pak Guru Yusuf Kisah saya, tapi belum senior lagi, masih muda, masih mau lagi 3 orang. Tapi alhamdulillah kita sangat luar biasa pikiran beliau yang patut kita aturannya pun sudah dokter, sudah sih. Insyaallah 3 bulan. Beliau ini menulis
disertasinya Tuan Guru. ya Tuan Guru terlalu cepat kita mengangkat orang jadi Tuan Guru. Jadi ada indikator ketuan guruan supaya bisa orang dikatakan Tuan Guru. Paling tidak dia harus menghafal apa? Mughni Labib. Mughni Labib paling tidak dibahas itu baru cocok jadi Tuan Guru kata beliau. Kalau masih saradalan masih itu kelas saradalan Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama media yang saya dan para syekh yang ada di Bandung ini, termasuk juga Pak Kiai Arifin, khusus mengenai terkait dengan perempuan, perempuannya jauh berempati dari Indonesia sementara perempuan laki-laki tidak di Indonesia. Pandangan saya ini tidak mutlak kebenarannya, tapi saya mengacu pada pandangan Imam Syafi'i bahwa apabila wali beliau yaitu Masyarakat Qasri, maka fa'in dhaba wali fa'al-hafimu. Apabila wali itu tidak ada, tidak jauh sekali, maka diserahkan kepada hati beliau lebih awal. Dalam kitab Syarah Demokrasi 14 pada Ansi Al-Bajuri 2/106 menjelaskan Thummal hakimu yuzawwidu inda fadlil awliyai minan nasabi wal walad. Jadi ini pandangan dari Imam Syafi'i. Kalau kita mazhab itu berbeda. Tadi sudah dikatakan oleh Dr. Muhammad la nikah illa biwali wa syahidin. Jadi syahid dan wali zina harus hadir secara fisik, bukan secara gambar. Secara fisik ya. Oleh karena itu terdapat pula keterangan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa inna yakun laha waliyun rasulullah waliyun maka waliyah. Maka jika tidak ada wali, maka sultan itu wali tidak ada wali. Dan demikian kita serahkan kepada cuma kita belum tahu apakah di Malaysia punya uang seperti di Indonesia. Ini juga menjadi pertanyaan kita. Karena itu ya mudah-mudahan semua bisa jalan dengan pandangan Rasul. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang ada dua masalah ini. Pertama masalah tauhid kabul. Sudah selesai tadi kan? Sudah selesai tadi. Sekarang masalah tauhid wali. Walinya ini mewakilkan kepada orang lain. Dalam perwalian memang ada yang diwalikan oleh orang yang bernasab dan diwalikan oleh hakim. Ada 10 tempat wali itu, wali hakim berhak menjadi wali. Ketika walinya gak ada dan penjara, wali Allah, tawarud, dan kelima itu jarak kasar. Nah, ketika memberikan jawaban dengan jawaban soalan yang tadi itu, maka sana buat tafsiran ini. Kalau perwalian itu diwakilkan dan jarak tempuh belum kasar, maka menjadi sah perwakilannya. Tapi kalau sudah melewati jarak tempuh kasar, maka itu haknya wali hakim. Dan lebih lagi bertanya lagi dari guru, ada nggak kalau di Malaysia? Nah, repot lagi gitu. Repot masalah ini. Nah, kalau kembali kepada ada nggak wilayah itu di sekarang sekarang ada telepon ini?
Jadi tegaskan dalam cara ini perinciannya begitu. Sah apabila dalam jarak belum tempuh masa puasa. Tidak sah karena itu wewenang wali hakim. Memang begitu. Saya kira itu bebas sementara. Ada ataupun kabul yang sah, berbeda masalah. Belum kabul sah, bukan ya, karena sudah boleh bekerja. Tapi ada hak antara hak wali nasab dan hak wali hakim. Ketika jarak tempuh yang boleh memaksakan itu haknya wali hakim. Kan dengan dia polisinya solusinya sah. Solusinya ini masih jadi masalah dari mungkin masih jalan bebas yang berubah mana yang diambil untuk kehidupan masyarakat dan perempuan. Demikian dari kami selama warahmatullahi wabarakatuh. Makanya perlu disimpulkan karena yang tadi kita kan taukil qabul, kita katakan sah saja. Walaupun tidak kita bahas tadi jaraknya masalah tasbih. Ya. Kedua, ketika kita membahas tentang taukil wali, ya, tadi awal-awalnya kita sepakati sah sebelum muncul ibarat kitab yang dimunculkan oleh Al-Ghazali terkait dengan jarak wali. ya. Basrinya itu. Berarti kalau dengan taukil wali yang disebut oleh Al-Ghazali dengan Pak Prof Sawar tadi, berarti kalau taukil wali itu adalah melebihi jarak dari masa Al Basri, berarti dia sudah tidak memiliki hak untuk memberikan wakil. Kecuali itu adalah dia jaraknya dekat dengan yang diberikan wakil. Oke, kita simpulkan nanti. Nanti biar diketok ini sama Sohel. Ya, iya, jadi ngapa kasih benaran dari yang kedua, berarti hanya masalah taukil wali saja berarti yang terkait dengan jarak. Berarti taukil qabul pengantin yang ada di Saudi atau di Malaysia yang berwakil untuk dikabulkan di Lombok berarti sah. Tidak ada pembahasan masalahnya berarti tidak. Apa begini para musyawirin kita simpulkan? Aneh. Langsung. Coba izin sedikit. Jadi di deskripsi masalah yang pertama sama yang kedua itu ya mirip lagu dia beda dia. Asbah wan nadhair. Ya, kalau dalam fikih kan ada namanya asbah wan nadhair. Jadi asbah nadhair bukan nama kitab, tapi nama disiplin ilmu pengetahuan dalam fikih. Karena asbah nadhair ada dalam ilmu nahwu. Setiap madhab punya kitab asbah nadhair. Ibnu Najim dalam Hanafi, kemudian Imam Suyuti dalam Syafi'i, kemudian juga Imam Subki dalam Syafi'i, Ibn Aqil dan seterusnya. Maksudnya gini. Kalau yang deskripsi pertama kan orang ini dia bukan menyerahkan kewalian. Dia tidak punya hak. Qabul itu kan tidak wajib. Yang wajib itu adalah maksudnya begini. Bolehkah kita memaksa nikahi saya? Boleh nggak, Bang? Kan tidak boleh. Kalau kita dinikahi, baru kita akan ini. Nah, dia kan menyampaikan kepada keluarga dari perempuan, nikahkan saya dengan ini begitu. Kemudian dia menyerahkan hak untuk menerima pernikahan tersebut. Seperti pada kisah Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah. Kalau yang masalah kedua, di masalah kedua itu orang mau menyerahkan kewilayahannya, otoritasnya yang dia serahkan kepada orang, dan otoritasnya ada batasnya. Ada batasnya. Kalau kita mau di mazhab Syafi'i kan ada batas otoritas ya. Tapi kalau
kita sebagai penerima, dimanapun kan kita bisa menerima. Dimanapun kita bisa menerima. Kita berada di Mekah, dikasih amanah dari sini, kita bisa menerima. Dimanapun kita berada, kita bisa menerima. Orang Mekah, belian duren barakan semendak. Dia dari Mekah, kita sah jual belinya, walaupun lewat wakalah seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak memberikan hak wilayahan, tapi dia kan sifatnya menunggu. Kalau suami itu kan sifat menunggu. Begitu dia diijab, suami kabul, wali mengijab, suami yang kabul. Nah, hak walian itu kan dia punya batas. Sementara hak kabul tidak ada batasnya kalau hak kabul itu. Dan boleh dia diwakilkan. Ada kalau nggak salah yang khilaf izin Tuan Guru Haji Abdul Qahar dulu juga waktu beliau berada di Mekah, itu yang menerima akad kabul nikahnya itu di sini di Lombok. Padahal istrinya di sini waktu itu. Baru dia berangkat istrinya. Jadi bukan beliau di Mekah waktu itu. Jadi dia dia berbeda. Mungkin waktu itu. Surat mungkin zaman itu. Nah, solusi. Jadi seperti ini kanannya. Ya, masalahnya satu yang berbeda. Ya, deskripsi pertama sama yang kedua. Nah, berarti seperti kata tim rumus tadi, kalau sudah ketemu jawaban pertama akan menjawab pertanyaan kedua. Ternyata dengan begini kan tidak. Jadi beda nih. Masalahnya beda. Iya, makanya masalahnya saya ini kepada tim rumus tadi dulu. Ya kan, masalah pertama kan kalau kita kan menganggapnya sah. Saya pribadi mengatakan bahwa deskripsi pertama itu sah. Kenapa? Karena perwakilannya permohonannya untuk dinikahkan itu sah, sehingga akad nikah taukilul qabul sah, sehingga akadnya juga sah. Sementara di deskripsi kedua, taukilul wali di aksar masafatil qasar yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i kan tidak sah, karena dia sudah tidak jadi wali lagi posisinya, sehingga hematnya tidak sah. Nah, bagaimana caranya? Bisa bertahkim, bisa bertauliyah. Dan pelunggu sami jika ingin, mohon maaf sekali lagi, kalau pelunggu sami ingin membaca deskripsi masalah dan sekaligus jawaban, itu pelunggu bisa baca di kitab Umdatul Mufti wal Mustafti. Dia 2 jilid, tetapi 4 juzuk, 2 jilid 4 juzuk. Ada di jilid kedua, juzuk ketiga, bab nikah. Di sana ada sekitar 70 masalah pernikahan, termasuk masalah yang niki, sangat lengkap sekali. Lengkap sekali. Kitab ini kira-kira kurang 100 tahun umurnya, usianya. Jadi penulisnya begitu. Jadi sangat lengkap sekali di sana mengenai tauliyah, tahkim, termasuk wasail-wasail seperti ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada para masyayikh dan perumus. Sebentar, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya sudah jelas, sudah ada titik temunya itu. Tinggal nanti didokumentasikan saja, Pak Moderator. Hal-hal yang kurang dilengkapi. Sebenarnya sudah jelas. Ini karena kita mungkin tingkat kesadarannya beda-beda. Ada yang cepat nangkap, ada yang lambat, ada yang sedikit kaku, cairan di kepalanya, gitu. Sehingga ada yang bilang belum jelas. Padahal sudah jelas sebenarnya. Jadi saya kira nanti perlu dicatat lagi Pak Moderator. Dan terkait dengan kekhawatiran kegiatan itu, sebenarnya kan mudah saja. Menteri sudah mengatur di undang-undang ini terkait dengan hoax dan sebagainya. Jadi tidak usah khawatir terkait dengan elektronik ini. Sudah ada undang-undangnya. Ya, jadi sudah jelas semua. Terima kasih. Mohon maaf karena langsung libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan coba untuk menyimpulkan daripada. Coba sebelum disimpulkan ya. Karena ini baru saya baca juga ini anunya ini. Karena deskripsinya baru saya baca di depan utama. Jadi sebenarnya ini di masalah ini seharusnya penyusun masalah ini harus menyebutkan perempuan itu musafirnya kemana, berapa marhala. Kan ini sangat menentukan ini. Kalau dia masafatul qasri, maka hak walian orang tuanya itu tidak ada. Ini tidak disebutkan yang dua-duanya musafir. Laki-laki musafir pergi ke luar negeri. Sementara yang perempuan keluar daerah. Keluar daerahnya kemana?
Cakra. Kalau daerah Cakra bukan daerah namanya itu. Yang menjawab media. Iya. Keluar daerah dia pergi ke Goku. Tapi karena mau menikah pulang geng perempuan ini. Enggak ada di sini kan? Ya makanya ini kan modelnya deskripsi, damai yang nulis deskripsi. Seharusnya. Karena ini akan karena hukum. Ampura Pak, karena hukum itu sangat bergantung terhadap persoalan. Jadi salah kita membaca persoalan ini kan salah juga jawabannya ini. Sama dengan wali hadir kalau kita baca di Iyana. Wali hadir itu kan ada dua wali seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru Munajib, ada wali hadir, ada wali gaib. Walaupun wali itu wali hadir, boleh dia dinikahkan oleh orang lain apabila ketika mencari wali itu ada masyakkah. Misalnya akan dibegal di jalan, itu boleh walaupun walinya wali hadir, boleh diwakilkan, boleh dinikahkan oleh orang lain. Misalnya anak menikahkan ibunya, kalau anaknya itu seorang hakim. Kan ini jadi yang membuat masalah ini seharusnya menyebutkan perempuan itu musafir perginya kemana, apakah ke kurang dari 2 marhalah atau lebih daripada 2 marhalah, kan itu akan menetapkan putusan hukum. Saya baru baca bahwa ya, makanya mungkin hanya jangan disimpulkan dulu, kita berikan ruang untuk para peserta fasul masail dengan break. Ya, jangan diselesaikan. Ya, mungkin itu. Ya.